Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu sebuah kisah yang diambil dari Kaskus dari tulisannya Mak Gendis, yaitu sebuah kisah yang berjudul Gendis. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Aku mempererat pelukanku ke tubuh putriku, menciumi pucuk kepalanya dengan penuh cinta kasih. Gendisnya Mama, kamu begitu peka dan mampu membedakan mana manusia yang baik dan jahat. Gendis tidak menyukai manusia yang memakai topeng palsu di wajahnya. Manusia berwajah malaikat, tetapi memiliki hati yang disesatkan oleh setan. Terkadang aku tidak habis pikir dengan orang-orang yang dengan seenak hatinya berkata kasar kepada anak-anak seperti Gendis. Toh mereka tidak pernah meminta dilahirkan seperti ini. Seandainya mereka memang tidak memahami dunia mereka, alangkah baiknya untuk tetap diam daripada berbicara namun menyakitkan hati. Kasihan sekali kamu, Dis, karena harus dikelilingi oleh orang-orang yang kurang paham dan tidak bisa menerima anak-anak yang mempunyai kemampuan berinteraksi dengan makhluk astral. Desisku halus seraya membelai lembut rambutnya yang hitam bergelombang. Hatiku sesak, terasa panas. Emosiku membara ketika terngiang-ngiang ucapan Ibu Dwi. Aku menutup mataku dan mengatur kembali ritme nafas yang membuncah akibat menahan amarah. Nah, dari situ saja Gendis sudah bisa membedakan mana orang baik dan jahat. Gendis itu semenjak lahir tidak nyaman jika berada dekat-dekat dengan orang yang memiliki hati tidak baik. Setan itu sifatnya negatif dan jahat. Jadi bagaimana mungkin Gendis mau berteman dengan setan? Dis, paham kan maksud Mama? Iya, Mah. Good. Jadi tolong jangan pernah berpikir kalau Gendis berteman dan suka mengobrol sama setan ya, Nak. Gendis menganggukkan kepalanya. Gendis itu temannya Mama. Ingat itu baik-baik, Dis. Endis emaknya Mama, ujarnya seraya mengusap lembut tanganku. Tok tok tok. Terdengar suara ketukan pintu di kamar. Siapa? Teriakku sambil mengangkat tubuhku dari kasur dan perlahan melangkahkan kaki menuju pintu hotel. Aku mengintip dari celah pintu. Ternyata suamiku yang datang. Aku pun segera memutar gagang pintu. Dari mana saja, Mas? Tanyaku sambil melihat ke arah kresekan yang dijinjing suamiku. Ini, tadi Mas keluar sebentar beli lumpia, mumpung masih di Semarang. Oh, langkah kaki suamiku segera memasuki ruangan, dan ia langsung menuju ke meja. Dengan lahap suamiku segera memakan lumpia yang terlihat masih hangat. Mas, tadi ketika Ibu Dwi bilang ke Gendis kalau dia temannya setan, kenapa Mas tidak mengucapkan sepatah kata pun? Gendis kan anakmu. Masa tidak kamu bela sama sekali? Gerutuku kesal. Seketika suamiku menghentikan makannya. Kini pandangannya menatap lurus tajam ke arahku. Imah, seperti tidak paham dengan sifat ibunya Dwi. Mau dibantah bagaimanapun, beliau tidak akan pernah mau mendengarkan pendapat orang lain. Jadi daripada buang-buang energi, lebih baik jangan terlalu diambil pusing ucapannya. Jawab suamiku sambil melanjutkan makannya kembali. Aku menatap kosong ke arah suamiku, terbengong keheranan mendengar jawaban yang begitu enteng. Tapi bagaimanapun juga ada benarnya juga ucapan suamiku. Ibu Dwi memiliki sifat yang keras dan egois. Jadi percuma saja kalau harus berdebat dengan beliau. Mah, tadi Dwi minta sama Mas untuk pergi ke Lawang Sewu, ujarnya seraya mengunyah lumpia. Lawang Sewu? Keningku mengernyit mendengar tempat pariwisata yang terkenal menyeramkan di Semarang. Iya, Lawang Sewu. Tadi Dwi minta jalan-jalan ke sana.
Enggak, Ima tidak akan mengizinkan Gendis ke sana. Terserah kalau Mas dan Dwi yang mau ke Lawang Sewu, tapi tidak dengan Gendis. Mah, apa Lawang Sewu? Tanya Gendis dengan tatapan penuh rasa ingin tahu. Sudah, bukan apa-apa. Gendis di hotel saja sama Mama. Biar ayah dan keluarga Dwi yang pergi ke sana. Tok tok. Suara orang mengetuk pintu menghentikan ucapanku. Dengan malas, aku kembali berjalan ke ambang pintu, mengintip dari celahnya dan melihat sesosok tubuh Dwi yang memakai jaket abu-abu sedang berdiri di sana. Aku segera membukakan pintu untuk sepupuku. Sambil menyengir kuda, Dwi segera melangkah memasuki kamar. Tanpa berbasa-basi, ia segera mengembaskan tubuhnya di atas sofa. "Uwi," pekik Endis kegirangan ketika melihat kedatangan Dwi. "Apa?" tanya Dwi sambil memajukan mulutnya. "Ain wi, cine ain amandis," pinta putriku dengan tatapan penuh harap. "No, Uwi kemari mau ngobrol sama Mama, bukan main sama Endis. Gendis main sendiri dulu ya." "Ya Uwi gak sayang Endis." Tersirat raut kecewa dari wajah putriku karena mendapat penolakan dari Dwi. "Mbak," pekik Dwi manja. "Apa? Lawang Sewu?" Tatapku tajam ke arah sepupuku. Dwi menatapku dengan matanya yang melebar, meminta persetujuanku. Aku mengatupkan rahang erat-erat, berusaha keras agar tidak berbicara kasar ke Dwi. Entah apa yang akan terjadi jika aku mengajak putriku ke tempat wisata yang terkenal dengan aura mistisnya. Bisa-bisa sepulang dari sana akan ada banyak makhluk halus yang mengikuti Gendis. Aku menyilangkan kedua tanganku di depan dada. "Enggak, sekali tidak, tetap tidak," ketusku dengan wajah masam. "Tapi Mbak, masa kita sudah jauh-jauh datang ke Semarang tapi tidak mengunjungi Lawang Sewu?" Protesnya berusaha merubah pendirianku. "Terserah kalau kamu dan ayah Gendis mau ke sana, tapi Mbak dan Gendis tidak akan ikut. Kita akan stay di hotel aja." "Yah, mana seru kalau aku cuma berdua sama Om Deddy ke sana. Kita kan sama-sama penakut. Gak lucu kalau sampai sana terus kita lihat penampakan. Bisa-bisa aku dan Om malah menjerit-jerit ketakutan." Pipi Dwi yang putih merona merah saat tertawa terpinggal-pinggal. Dwi memutar bola matanya dengan cepat. Tampaknya ia sedang memikirkan ide cemerlang lainnya setelah aku tolak permintaannya mentah-mentah. Terus aku sudah rapi begini mau kemana dong?" Dwi mulai pasrah dengan keputusanku yang tidak mau menemani dirinya mengunjungi Lawang Sewu. Bibirnya yang mengerucut karena kesal kembali tersenyum merekah. Sepertinya sepupuku sudah menemui ide brilian di dalam otaknya. "Kita ke alun-alun kota Semarang saja yuk Mbak. Sekalian cari makan malam, aku lapar nih." Aku mengernyit, berpikir sejenak, menimbang ingin menerima atau menolak ajakan Dwi. "Boleh juga, jauh nggak alun-alunnya dan ada apa saja di sana?" "Mana aku tahu, ini kan pertama kalinya aku ke Semarang." Dwi menggigitkan bahunya. Sudah, mending sekarang saja kita ke alun-alun, sekalian jalan-jalan dan lihat kota Semarang di malam hari. Ayo buruan, mumpung belum terlalu malam, ajak suamiku sambil mengambil kunci mobil yang tergeletak di atas meja. "Ibu dan bapak tidak diajak?" tanyaku berbasa-basi. "Enggak Mbak, mereka bilang mau istirahat." "Mbak?" Apa?" "Ucapan ibu yang pas di lorong jangan dimasukin ke hati ya," ucapnya berhati-hati. Tumben sepupuku berempati dengan perasaan orang lain. Biasanya ia tidak pernah peduli, batinku. Aku membalas ucapan Dwi dengan tersenyum kecut. "Imah, Dwi, jadi tidak kita ke alun-alun?" teriak Mas dari ambang pintu. "Jadi dong Om," jawab Dwi manja. "Ya sudah buruan, jangan sampai kemalaman," teriak suamiku lagi. Dengan bergegas kami berempat segera turun ke lobi dan menaiki kendaraan menuju ke alun-alun yang terletak di Simpang 5. Ternyata suasana malam hari di sana begitu ramai. Banyak becak yang dihiasi lampu warna-warni yang bisa disewa untuk mengelilingi alun-alun. Di pinggir jalan juga terdapat banyak warung kaki lima yang menjual berbagai macam makanan. Setelah puas menyewa becak hias dan makan malam di pinggir jalan, kami pun segera kembali ke hotel untuk beristirahat. Ketika mobil sudah terparkir di area hotel, kami bergegas turun.
Baru saja anakku menapakkan kakinya di parkiran. Tatapan Gendis tampak mengarah ke arah area parkiran yang terlihat gelap. Mata bulatnya melotot ketakutan dan kakinya mundur beberapa langkah. "Mah, ya mah, petan," ujarnya seraya menarik tanganku untuk menuju ke lobi hotel. Kenapa Gendis? Gendis melihat apa?" Tanyaku yang sadar akan perubahan raut wajah anakku. No, mah," ujarnya dengan mata penuh rasa takut. Aku berlutut di samping putriku, mengusap pelan wajahnya, berusaha menghilangkan pemandangan buruk yang saat ini sedang ia lihat. Namun sepertinya itu tidak berhasil. Wajah putriku tampak pias. "Mah, tuh, lap, ciem, bik," bisiknya di telingaku. "Ayo mah, no sini, cana aja, tiang," pintanya lagi seraya menarik tanganku dengan kencang. Mas dan Dwi saling berpandangan melihat kelakuan Gendis. Tanpa banyak bicara, mereka berjalan mengikutiku dari belakang. Dengan tergesa-gesa, aku dan Gendis menuju ke lobi hotel. Sesekali netranya yang tajam menoleh ke arah area parkir yang memang remang-remang. Mungkin anakku ingin memastikan kalau makhluk yang ia lihat tidak mengikutinya. Setelah sampai di lobi, Gendis mulai tersenyum lega. "Alhamdulillah aman," ucapnya sambil menepuk-nepuk dadanya. Memang tadi Gendis melihat apa? Putriku terdiam, menatap kosong ke arah lantai marmer yang tengah ia pijak dengan sepatu birunya. "Numah, elem, Gendis akut," ucapnya lirih. Ya sudah, kalau Gendis tidak mau memberitahu mama, tapi kalau Gendis melihat sesuatu yang menakutkan, tolong kasih tahu mama ya. Gendis bisa cerita apapun ke mama, ucapku seraya mengusap lembut punggungnya. Sambil tersenyum manis, putriku mengangguk lemah. "Ma, Gendis, ayo langsung ke kamar, biar besok pagi kita langsung check out," teriak Mas dari depan lift yang pintunya sudah terbuka lebar. Dengan bergandengan tangan, aku dan Gendis melangkah memasuki lift. Pintu lift menutup dan membawaku ke atas menuju lantai 7. Keesokan paginya setelah sarapan di restoran, kami segera meninggalkan Semarang dan kembali ke Jakarta. Setelah menempuh hampir 8 jam perjalanan, akhirnya kendaraan memasuki komplek perumahan keluarga Dwi. Setelah melewati pos satpam, aku lihat sesosok tubuh pria berkulit putih sedang berdiri di pelataran halaman rumah Dwi. Wajahnya celingukan, seperti orang yang sedang kebingungan. Setelah Mas memarkirkan kendaraan, kami bergegas turun dan menghampiri pria tersebut. "Assalamualaikum Pak," ujar ayah Dwi seraya mengulurkan tangannya. "Waalaikumsalam. Kakek Gendis, saya perhatikan rumahnya kosong terus ya?" tanya Pak Ali sambil menyambut uluran tangan ayah Dwi. "Iya Pak, soalnya kemarin kita keluar kota. Saya masuk ke dalam rumah dulu ya, mau menaruh barang-barang," pamit ayah Dwi. "Silahkan Pak." "Wah, ada si cantik. Apa kabarnya?" seru Pak Ali dengan wajah sumringah ketika melihat ke arah Gendis. "Alhamdulillah baik Pak," sahutku sambil menyalami tangan beliau. Pak Ali segera meraih jemari tangan Gendis dan menciumnya. Ujarnya dengan mimik wajah terkejut. "Kenapa Pak?" tanyaku khawatir. "Nggak apa-apa Bu, cuma apa Pak? Jangan pikir Ima khawatir dong," sanggahku tidak sabaran. "Gendis habis menginap di hotel mana Bu?" tanya beliau sambil menelisik wajah putriku. "Emangnya kenapa Pak?" Pak Ali terdiam sejenak. Ia tampak sedang memikirkan sesuatu. "Maaf Bu, kemarin pas lagi menginap di hotel, Gendis sempat hilang ya." Kedua alisku bertaut mendengar ucapan Pak Ali. "Beliau kok bisa tahu kalau kemarin Gendis sempat hilang di hotel?" batinku. Aku menatap lekat-lekat pria putih bersih yang berdiri di hadapanku. "Bapak tahu dari mana?" "Ini Bu, tadi pas saya pegang tangan cantik, di tangannya banyak terdapat helaian bulu-bulu halus berwarna hitam," senyumnya sambil mengusap lembut kepala putriku. "Bulu-bulu hitam Pak? Maksud Bapak di tangannya Gendis banyak terdapat bulu genderuwo?" Aku berusaha untuk tetap tenang, walau hatiku terkejut luar biasa saat mendengar ucapan beliau. "Iya Bu," Pak Ali menyunggingkan senyumnya.
Terus Pak, apakah makhluk itu sekarang mengikuti Gendis? Pak Ali menggelengkan kepalanya. Enggak Bu, insya Allah cantik aman. Terus kenapa ada bulu genderuwo di jemarinya Gendis? Tanyaku penasaran. Pak Ali tampak menghela nafas halus. Begini Bu, yang saya lihat, sepertinya makhluk ini memang penunggu di hotel yang kemarin Ibu tempati. Makhluk ini tertarik berkenalan sama Gendis. Ia menyukai aura si cantik. Tuturnya pelan sambil terus menatap lekat-lekat ke arah putriku. Berarti makhluk itu tidak mengganggu Gendis? Pak Ali tertawa hingga kedua bahunya berguncang pelan. Enggak Bu, makhluk itu tidak berniat mengganggu atau mencelakai Gendis. Dia cuma pengen berkenalan dengan cantik, ucapnya dengan wajah berseri-seri. Alhamdulillah kalau Gendis aman. Bu, mohon maaf, saya harus undur diri. Soalnya sudah ada yang bikin janji ingin diurut sama saya. Pamit Pak Ali. Oh iya Pak, silakan. Ini Gendis juga mau langsung pulang. Kesayangannya Eyang, desisnya lirih sambil berlalu dari hadapanku. Aku dan suamiku pun segera masuk ke rumah Dwi dan berpamitan dengan keluarganya. Setelah itu melanjutkan perjalanan pulang ke rumah. Setelah menempuh jarak hampir 2 jam, akhirnya aku bisa melihat kembali rumahku yang mungil. Alhamdulillah akhirnya sampai di rumah dengan selamat. Aku mengucap syukur karena dapat kembali ke rumah tanpa kurang satu apapun. Dengan perasaan letih, aku segera membersihkan diri dan beristirahat di kamar. Liburan bersama putriku kali ini benar-benar begitu memberi kesan mendalam pada diriku. Sudah 4 hari Mas berada di rumah karena ia masih cuti. Awalnya semua tampak baik-baik saja. Sampai suatu hari ketika keluargaku sedang asik bersantai di ruang tamu, tiba-tiba Gendis berjalan menghampiri ayahnya. Buk! Tanpa diduga, putriku langsung melayangkan tinjunya ke wajah Mas. Wajah Mas terkesiap. Ia memegang pipi kanan yang memerah akibat terkena pukulan Gendis. Aku yang sedang duduk tidak jauh dari mereka begitu terkejut melihat perlakuan putriku yang berubah menjadi agresif. Kulihat mata putriku tampak nanar menahan amarah ke arah suamiku. Aku segera berlari menghampiri Gendis, memeluknya dari belakang. Jadi anak yang sopan, bentak Mas ke Gendis. Sabar Mas, jangan keburu emosi. Bisa kan kamu tanya ke Gendis baik-baik, kenapa dia tiba-tiba memukul wajahmu? Aku berusaha membela putriku. Ima, lihat sendiri kan, ini anak sudah berlaku kurang ajar ke ayahnya sendiri, bentak Mas menggebu-gebu. Iya, Ima tahu kalau Gendis sudah bersikap tidak sopan. Tapi tidak ada salahnya kan kalau kita tanya dulu ke Gendis, kenapa ia tiba-tiba memukul kamu. Gendis pasti punya alasan sendiri. Terserah kamu, tapi bagi saya, anak ini sudah berani kurang ajar. Aku segera memegang kedua bahu putriku dan dengan suara pelan mulai bertanya tentang perilakunya yang tidak seperti biasanya. Dis, kenapa tadi Gendis memukul ayah? Memangnya ayah salah apa? Tanyaku dengan raut wajah bingung. Ayah Aat mah, Dis enci ayah. Tatapnya penuh dendam ke arah Mas yang tampak terkejut dengan ucapan putrinya. Ayah jahat. Memangnya ayah jahat kenapa? Apa ayah ada salah sama Gendis? No, ayah Aat sama mama. Ayah uka akitin mama. Gendis gak suka ayah. Astagfirullah, batinku. Memangnya Gendis lihat di mana? Di sini mah, ujarnya sambil menunjuk ke kepalanya. Jangan sembarangan kalau bicara. Ayah sudah berjanji tidak akan mengulangi perbuatan ayah lagi, teriak Mas ke arah putriku. Aku menarik nafas berat dan berusaha mengatur debaran jantungku yang mulai berdetak tidak karuan. Apakah saat ini anakku sedang melihat masa lalu ayahnya? Gumamku lirik. Tuan, ayah ikin mama nangis, di. Aku menarik nafas panjang, berusaha memikirkan kalimat yang harus aku jelaskan pada putriku. Mah, ayah Aat ya mah. Dis uga gak suka sama ayah. Dis, tolong lihat mata mama sebentar, pintaku pelan. Perlahan-lahan mata beningnya yang polos menatap ke dalam mataku. Apa mah? Gendis bilang, tadi melihat semua di kepala Gendis ya?
Ia mengangguk membuat rambut ikalnya ikut bergerak ke sana kemari. Aku tersenyum lembut. Hatiku dilanda rasa bimbang dan ragu. Apa putriku tengah reaktif setiap mengingat perlakuan ayahnya padaku? Gendis masih kecil. Ia belum mampu mengontrol dirinya untuk menyaring apa yang ia lihat di dalam pikirannya. Sayangnya mama, Gendis ingat tidak pesan mama. Kalau Gendis melihat sesuatu yang buruk di pikiran Gendis harus bisa menolaknya. Mama ingin Gendis selalu melihat dan mengingat hal yang baik, ucapku sambil mengusap pucuk kepalanya dengan penuh kasih sayang. Gendis ingat mah, kalau Gendis melihat ayah pernah berbuat jahat ke mama, Gendis harus bisa memaafkan ayah. Semua orang pernah berbuat salah, dan kalau mereka mau berubah, kita harus memaafkan mereka, oke? Tatapku hangat ke bola matanya yang bulat. Apin Gendis ya mah, ap hangat, ujarnya seraya memeluk tubuhku erat. Aku membalas pelukannya dan mencium kedua pipinya. Kini ku pegang kedua bahunya dan menatap lekat-lekat iris mata yang selalu menawan hatiku. Karena tadi Gendis sudah kasar sama ayah, sekarang Gendis harus minta maaf sama ayah ya, bujuku kepada anakku satu-satunya. No, teriaknya sambil meninggalkanku dan berlari menuju ke kamar. Dis, pakiku berusaha menghentikan langkah kakinya, namun putriku tetap pada pendiriannya. Ia tidak berniat sedikit pun ingin meminta maaf kepada ayahnya. Tuh, kamu lihat sendiri kan kelakuan anakmu. Sudah tahu salah tapi tidak mau meminta maaf. Ini akibat Ima terlalu memanjakan Gendis. Dengus Mas kesal. Astagfirullahaladzim, ujarku seraya mengelus dada. Apa Mas salah berkata begitu? Ima sudah melihat sendiri kan bagaimana kelakuan Gendis. Kalau dari sekarang ia tidak diajari sopan santun, takutnya jika nanti ia beranjak dewasa, Gendis akan menjadi anak yang kurang ajar. Sabar Mas, sabar, tolong dimengerti. Gendis bersikap begini karena sepertinya ia sedang reaktif. Anak kita terbayang-bayang dengan apa yang pernah ia lihat. Mas seharusnya lebih paham akan hal ini. Ima mohon, tolong pahami sifat Gendis. Aku memberi argumen berusaha membela anakku. Terserah kamu, tapi kalau Gendis nanti semakin kurang ajar, Mas tidak akan segan-segan memukul dia. Suamiku memberi peringatan keras, dan aku tahu kalau suamiku tidak pernah main-main dengan ucapannya. Aku menatap matanya tajam, berusaha menahan amarah. Aku benar-benar tidak terima dengan ucapan suamiku. Ingat Mas, Gendis bersikap begini karena kelakuanmu sendiri, kesalahanmu. Apa yang kamu tabur, itu yang akan kamu tuai nanti. Tolong camkan itu baik-baik. Suamiku terdiam. Dia menundukkan kepalanya sambil mengepalkan kedua tangannya. Sepertinya dia merasa bersalah ketika mengingat kesalahannya di masa lalu. Awas saja kalau sampai Mas berani berbuat kasar sama Gendis. Tidak akan pernah aku maafkan kamu Mas. Aku tidak rela kalau ada orang yang menyakiti anakku, bahkan kamu Mas. Aku menggertakkan gigi menahan rasa sakit yang mulai menjalar di hati. Dengan perasaan kesal, aku meninggalkan suamiku yang terdiam mematung di ruang tamu. Aku melangkah menuju kamar. Lebih baik aku menenangkan diri bermain dengan putriku daripada emosiku harus terpancing lagi. Semakin hari suasana di rumah semakin terasa panas, seperti di neraka. Setiap Gendis melihat suamiku dan ia flashback akan masa lalu ayahnya, putriku tidak akan segan-segan menyerang Mas. Tanpa merasa bersalah sedikit pun, Gendis melayangkan tamparan atau menendang kaki ayahnya. Anakku yang selalu bersikap manis, kini perangainya berubah menjadi seperti makhluk buas. Di dalam jiwa dan hati putriku diselimuti amarah dan dendam membara. Aku yang tidak menyukai keributan selalu berusaha untuk memisahkan dan mendamaikan mereka kembali. Namun semua usahaku sia-sia belaka. Gendis selalu reaktif terhadap ayahnya. Rasanya kepalaku mau pecah memikirkan bagaimana cara agar putriku bisa akur kembali dengan ayahnya. Saat itu aku hanya bisa berdoa agar secepatnya suamiku kembali bertugas keluar pulau agar suasana di rumah kembali terang seperti sedia kala.
Sore itu aku sedang merapikan lemari pakaian dan kulihat Gendis lagi anteng main mobil-mobilan di ruang TV. Suasana di rumah begitu terang hingga plak. Atit! Terdengar suara tamparan dan teriakan meluncur kencang dari bibir putriku. At! Ya Aat! Teriak Gendis lantang. Dengan terburu-buru aku berlari menuju ke ruang tamu. Kulihat Gendis sedang meraung-raung sambil menendangi kaki ayahnya. Sedangkan suamiku dengan raut wajah kesal tetap duduk tenang di sofa tanpa mengalihkan pandangannya sedikit pun dari layar laptop yang berada di pangkuannya. Dengan mata sembab, Gendis yang melihat kedatanganku segera berlari dan memeluk erat kedua kakiku. Mah, Atit mah, teriaknya dengan bibir bergetar naik turun. Aduh Atit. Tangis putriku sambil menutup bibirnya dengan kedua tangannya. Kenapa Dis? Tanyaku sambil menggendong tubuh mungilnya. Atit mah, mulut Dis sakit. Memangnya kenapa sama mulut Gendis? Uyut Dis pukul ayah, jeritnya sambil menunjuk ke arah Mas. Aku terkejut mendengar pengakuan dari bibirnya yang mungil. Emosiku terpelatuk. Mas, apa benar kata Gendis kalau Mas sudah memukul bibirnya? Tanyaku dengan tubuh bergetar menahan amarah. Iya, kenapa? Sahut suamiku dingin. Aku tercekat. Emosiku seketika meluap. Gila kamu ya, kok bisa-bisanya menampar anak sekecil ini? Teriakku marah. Mataku berkeliling mencoba mencari benda terdekat yang bisa aku lempar ke arah suamiku. Namun sayangnya tidak aku temukan satupun barang untuk melampiaskan amarahku. Sembari menggendong Gendis, tangan kananku mengepal erat. Detak jantungku berdebar kencang menahan amarah. Gila katamu, Mas cuma mendidik Gendis biar tidak kurang ajar sama orang tuanya. Sangga suamiku tanpa memperdulikan jerit tangis Gendis yang menyayat hati. Pakai dong otakmu. Kalau mendidik anak kecil, jangan pakai kekerasan. Aku saja yang melahirkan Gendis, tidak pernah memarahinya, apalagi berani mencubit atau memukul. Masa yang sudah sering menyakiti aku dan Gendis malah berani-beraninya menampar anakku? Teriakku sambil terus menenangkan tangisan Gendis yang semakin menjadi-jadi. Biar saja, biar Gendis tahu diri dan tidak berani kurang ajar sama ayahnya lagi, balas suamiku sengit. Mah, ayah Aat, itu kan ayah Endis. Dis nggak au punya ayah Aat, raungnya dengan nafas tersegal-segal. Sayangnya mama, sabar ya Dis, ucapku sambil mengusap buliran air mata yang keluar deras membasahi pipinya. Dis au anti ayah, Dis nggak au ayah ini, pekiknya sambil memberat pelukannya ke tubuhku. Sabar ya Dis, kan masih ada mama yang sayang sama Gendis. Ibuku berusaha meredakan tangannya. Ayah Aat, Dis enci ayah, teriaknya dengan tatapan penuh dendam ke arah Mas. Dis nggak au, lihat ayah Aki. Suamiku tidak bergeming mendengar teriakan Gendis. Matanya terus terpaku menatap ke arah laptop. Mas, kamu sudah dengar sendiri kan ucapan putrimu? Jangan sampai ia membencimu seumur hidupnya. Bakal nyesel nanti kamu Mas. Mah, pergi aja yuk, angan di sini. Dis nggak mau lihat ayah. Tatapnya iba. Aku memandang gusar ke arah suamiku. Tuh, dengar sendiri ucapan Gendis. Dia nggak mau melihat wajahmu lagi. Ingat Mas, dulu Mas pernah menasihati Imah kalau tangan itu diciptakan Allah untuk dipergunakan untuk memberi dan melakukan kebaikan, bukannya untuk menyakiti orang lain. Tatapnya sinis. Sepertinya ucapanku kali ini berhasil menggugah perasaannya. Suamiku mengalihkan pandangannya dari layar laptop. Ia menatap iba ke arah Gendis dengan wajah menyiratkan rasa bersalah mendalam. Sudah ya Dis, kita ke kamar saja. Percuma juga kita buang-buang waktu harus ngomong sama patung keras kepala, dengusku seraya meninggalkan suamiku sendirian di ruang tamu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.